Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, yang mana jika kita disuruh menghitung nikmatnya, maka kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, suri tauladan kita, manusia pilihan, manusia terbaik hingga akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang nantinya berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Sahabat jamaah Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang spesial, bulan yang dinantikan oleh berjuta-juta umat muslim di seluruh dunia. Karena kita juga tahu bahwasanya banyak keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Tapi tahukah sahabatku sekalian bahwasanya ada alasan terkuat yang menyebabkan bulan ini menjadi begitu sangat mulia, menjadi begitu sangat spesial, yaitu karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Perlu sahabatku sekalian ketahui bahwasanya segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia, dia akan menjadi begitu spesial. Tidak percaya? Baik, kita uji argumen ini ya. Malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menjadi malaikat yang paling mulia dan menjadi pemimpin seluruh para malaikat. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau adalah nabi yang mendapatkan mukjizat berupa Al-Quran. Maka beliau menjadi nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, dan menjadi pemimpinnya para nabi. Kemudian kota Mekah, di kota inilah Al-Quran diturunkan. Maka kota ini menjadi kota yang mulia, kota yang diberkahi dan mendapat julukan Mekah Al-Mukarramah. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka bulan ini pun menjadi bulan yang spesial, bulan yang paling mulia di antara para bulan yang lainnya. Kemudian ada suatu malam di mana di malam itu Al-Quran diturunkan. Maka malam itu pun menjadi begitu sangat spesial, begitu sangat mulia, hingga malam itu dijuluki malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam ini pun Al-Quran diturunkan. Masya Allah, begitu dahsyatnya kemuliaan Al-Quran, sehingga membuat segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran maka akan ikut menjadi mulia. Masya Allah. Oleh sebab itu sahabatku sekalian, Ramadan ini adalah momen atau waktu yang paling pas bagi kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dan lebih mendekatkan diri atau lebih dekat kepada Al-Quran, supaya kita bisa menjadi seorang pribadi yang mulia karena Al-Quran. Dan seorang yang menjadi ahli Al-Quran atau yang akan mulia karena Al-Quran, maka dia harus mencintai atau mempunyai kecintaan yang tinggi terhadap Al-Quran. Dan rasa cinta itu bisa terwujud
kepada 4 sikap yang dilakukan oleh para pecinta Al-Quran. Yang pertama adalah dia rajin atau gemar membaca Al-Quran. Meskipun mungkin dia sedang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan masih terbata-bata, tapi karena kecintaannya yang begitu dalam terhadap Al-Quran sehingga dia terus belajar, dia terus menggali tentang ilmu Al-Quran, maka yang seperti ini pun masih bisa dikategorikan seseorang yang ahli Al-Quran atau yang nantinya akan mulia karena Al-Quran. Seorang yang rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini mungkin dia sudah memiliki target one day one juz mungkin, atau lebih dari itu. Jadi untuk orang-orang yang memang level keilmuan agamanya, atau mungkin ada beberapa orang yang bisa meraih tingkatan ahli Al-Quran dengan sekedar gemar atau rajin membaca Al-Quran. Tapi ada lagi tingkatan kedua yang lebih baik lagi dibandingkan yang pertama tadi, yaitu seseorang yang gemar membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, atau dia menggali makna dari setiap apa yang ia baca. Dia mempelajari isi kandungan daripada Al-Quran. Selain dia membaca Al-Quran, tapi dia juga membaca terjemahnya. Dia mencari tahu apa sih isi kandungan dalam ayat yang dia baca. Dia melihat mungkin di situ tafsirnya, atau mungkin asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Maka dia pun bisa menjadi seorang ahli Al-Quran karena membaca Al-Quran dan juga mencoba untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian level yang ketiga, level yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik lagi adalah mereka yang gemar membaca Al-Quran dan mencoba memahami isi kandungan Al-Quran, dan setelah ia memahami, maka dia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka saat kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, secara tidak langsung kita telah mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat, bagaimana sikap-sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang mencerminkan akhlak Al-Quran. Masya Allah. Dan setelah mencapai tahap ketiga ini, ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu mereka yang gemar membaca Al-Quran, mencoba memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dia mencoba untuk menghafal Al-Quran, menjadi hafiz Al-Quran. Karena tentu kita tahu banyak keutamaan orang-orang yang mencoba untuk lebih dekat kepada Al-Quran hingga menghafalkannya. Salah satu kemuliaannya adalah dia nantinya bisa mengajak kedua orang tuanya, sanak saudaranya masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah, ini adalah suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada para ahli Al-Quran, para pecinta Al-Quran. Kita semua tahu bahwasanya ada memang orang yang Allah berikan karunia lebih sehingga lebih cepat dan mudah menghafal Al-Quran. Tapi di sisi lain juga ada orang yang memang sulit membaca atau menghafal Al-Quran. Tapi sebenarnya semua ini tergantung dari diri kita, tergantung daripada ikhtiar yang kita lakukan. Karena semua orang Allah beri kesempatan untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Laki-laki, perempuan, tua, muda, sehat maupun cacat, semuanya bisa menghafalkan Al-Quran. Jika kita cari-cari di dunia ini, ada penghafal Al-Quran laki-laki, ada penghafal Al-Quran perempuan, ada penghafal Al-Quran orang yang sudah tua, tapi ada juga anak kecil yang juga pun bisa menjadi penghafal Al-Quran. Bahkan orang yang cacat pun, Masya Allah, atas kebesaran Allah bisa menghafal Al-Quran.
jika memang kita tidak bisa mencapai level atau tahap yang keempat ini, paling tidak kita senantiasa berusaha untuk bisa menggapainya gitu. Hanya di level 1 sudah baik, tapi jika memang kita sudah berada di situ, maka kita harus meningkatkan lagi ke level 2. Begitupun setelah kita sudah mencoba atau berada di level 2, maka kita harus mencoba untuk meningkatkan lagi di level 3. Begitupun sampai 4. Karena jika kita bisa melakukan lebih baik lagi, kenapa tidak gitu. Gaji saja kita meminta gaji yang paling tinggi. Terus kenapa urusan pahala kita tidak demikian pula? Maka kita harus senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah. Paling tidak jika memang kita sulit menghafalkan Al-Quran, tapi minimal adalah kita gemar membaca Al-Quran dulu. Karena sebagaimana definisi Al-Quran itu bernilai ibadah apabila dibacanya. Tidak ada kertas lain yang bernilai ibadah apabila kita membacanya selain Al-Quran. Atau jika memang kita sudah bisa membacanya atau kita sudah cinta membacanya, gemar membacanya, kita juga coba untuk memahami artinya, isi kandungannya. Kemudian jika kita sudah tahu, kita juga harus senantiasa berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin memang apabila sesulit apapun kita menghafal Al-Quran, maka kita harus coba sedikit demi sedikit. Allah tidak menilai dari hasil akhir, hafal atau tidaknya kita, tapi Allah menilai daripada usaha yang kita lakukan. Semoga dengan ini kita bisa menjadi pencinta Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, yang mana nantinya akan mulia karena Al-Quran, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Di momen Ramadan yang spesial ini, mari sama-sama kita gunakan momen atau waktu yang spesial ini, waktu yang mulia ini, untuk lebih dekat kepada Al-Quran, agar kita bisa menjadi insan yang mulia karena Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.